Bagaimana jika kegagalan adalah informasi atau feedback bagi orang-orang yang berkesadaran? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Practice in Neuro Linguistic Programming, serta fasilitator di Book Club Berkembang Bersama. Seperti kita sudah bersama, banyak orang menjadikan masa lalu mereka sebagai sebuah penilaian, sebagai sebuah tolak ukur akan rencana mereka di masa depan. Namun sayangnya, karena begitu banyak informasi atau tantangan di masa lalu, menjadikan masa lalu mereka sebagai penghalang untuk mengambil sebuah keputusan berkembang di masa depan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, otak kita diciptakan untuk selalu melihat yang salah dari sebuah kondisi. Apabila masa lalu Anda yang penuh dengan pengalaman yang banyak kegagalan di sana, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan selalu memaknai hal tersebut sebagai sebuah alasan untuk kita tidak berkarya sama sekali. Yang perlu kita sadari adalah kita diciptakan di kehidupan ini diminta untuk terus mengekspresikan potensi kita dari waktu ke waktu. Karena kalau kita tidak mengekspresikan potensi, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Saat kita tidak merubah bentuk energi tadi dari ide menjadi sebuah realita action, yang terjadi biasanya depresi. Karena terjadi talik ulur antara bawah sadar Anda dengan pikiran kritis Anda. Oleh karena itu, keputusan di tangan Anda. Apakah Anda menjadikan masa lalu Anda yang ada kejadian yang membuat Anda gagal tersebut sebagai sebuah penghalang karena Anda takut mengambil sebuah keputusan, atau Anda menjadikan kejadian di masa lalu sebagai yang tidak berjalan sesuai dengan rencana tersebut hanyalah sebuah pembelajaran? Karena siapa sih yang mengatakan hal tersebut adalah sebuah hal yang gagal? Adalah pikiran kritis kita sekali lagi. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk menggunakan level kesadaran Anda dengan melihat kejadian di masa lalu, dengan mengecek apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya sadari. Apa kontribusi dari kejadian rencana saya belum berjalan sesuai dengan keinginan saya. Nah, yang perlu kita sadari sama-sama, banyak orang ingin menghasilkan sebuah keputusan yang sempurna. Kesempurnaan adalah cara tercepat untuk mematikan kreativitas. Karena yang saya sadari dari beberapa sesi saya menerima fasilitasi dari orang yang berkembang dengan sangat cepat dan yang masih jalan di tempat, rata-rata yang berkembang sangat cepat adalah mereka tidak berusaha untuk memprediksi masa depan, melainkan mereka merancangnya sendiri dengan mengambil keputusan dari waktu ke waktu. Sedangkan yang belum berkembang, mereka menjadikan kegagalan di masa lalu sebagai penghalang dan akhirnya mereka menunda untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak ada salah dan benar di sini ya. Namun realitas seperti apa yang Anda dapatkan, yang ini Anda alami di kehidupan ini? Yang penuh dengan permasalahankah? Yang tidak mengambil yang terus berkembang dengan mengambil keputusankah, atau yang masih menunda karena takut dalam mengambil sebuah keputusan? Dr. Joe Dispenza mengatakan dalam satu hari kita memikirkan sekitar 6.000 pikiran, dan 90% dari pikiran yang kita pikirkan hari ini adalah akumulasi dari pikiran kemarin. Nah, kalau pikiran di hari kemarin isinya penuh dengan ketakutan, artinya hari ini kita akan terus dimasukin oleh pikiran-pikiran yang isinya juga penuh dengan ketakutan. Akhirnya itulah yang membuat kita terpenjara oleh pikiran kita. Ada pepatah yang mengatakan ketika pikiran jadi tuan sangat menakutkan, kalau jadi pelayan sangat menyenangkan. Nah, bagaimana pragmatis actionnya supaya Anda yang mengendalikan pikiran, bukan sebaliknya, adalah segera hadirkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Karena masa depan belum datang, masa lalu sudah lewat. Masa depan isinya penuh dengan ketakutan, masa lalu isinya penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, segera arahkan fokus Anda ke saat ini sekarang dengan apa? Meditasi, latihan pernafasan, gratitude journal, bergabung di Book Club Berkembang Bersama misalnya. Yang memang cara-cara seperti itu akan membuat Anda tidak lagi atau mempertanyakan pikiran yang datang. Karena pikiran itu kreatif banget menciptakan ketakutan yang biasanya lebih parah dari realitanya. Nah, segera gunakan pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan yang biasanya saya gunakan ketika muncul rasa panik. Kok supplier belum bayar ya? Apa yang nanti dia akan menunda, dia akan membuat bisnis saya gagal dan sebagainya. Begitu banyak ketakutan. Nah, sekarang Anda bisa ganti pertanyaannya. Apa yang benar dari kondisi yang belum saya sadari? Langkah apa yang bisa saya ambil untuk mengubah kondisi ini? Karena itu tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengembangkan akan membuat ketakutan tersebut yang sifatnya ke masa depan segera diarahkan ke saat ini sekarang, sehingga Anda akan lebih mudah dan berani dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang perlu kita sadari sama-sama, kehidupan ini adalah serangkaian keputusan. Oleh karena itu, apabila yang kita sadari yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri, pertimbangan untuk segera mengambil keputusan. Karena saat Anda mengambil keputusan, kehidupan akan
terjadi perubahan. Saat Anda tidak mengambil keputusan, yang mana itu adalah merupakan keputusan sendiri, keputusan juga, kehidupan Anda tidak akan mengalami perubahan. Tidak ada salah dan benar, tapi realitas seperti apa yang ingin Anda hasilkan. Sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.